Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin al-muhtaramin, ma'syarul habaib, wabil khusus habibuna kita, ustadzuna kita Habib Ali bin Muhammad Al-Absi dan juga Habib Hasan As-Segaf dan Habib lainnya, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam badan sehat walafiat serta barakah, bisa mendidik kita semuanya, amin Allahumma amin. Para asatidzah wabil khusus Ustaz Muntir dan juga Ustaz Abah Baharudin, juga Haji Fakhruddin dan ustaz-ustaz yang lainnya yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan menurunkan rahmat kepada kita semuanya dengan sebab hadirnya beliau di tempat ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mengikuti rutinitas kita, yaitu majelis Rasulullah SAW. Kita semuanya sudah membaca tahlil, baca maulid, semuanya alhamdulillah. Mudah-mudahan ini senantiasa menjadi amal kita, sanggup kita untuk akhirat. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, bersabda, ummati ummatun marhumatun tadkhulu kuburaha bidunubiha wa takhruju min kuburiha la dunuba 'alaiha biistighfaril mu'minina laha. Umatku, kata Nabi SAW, umatku adalah umat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat ini selalu dalam limpahan rahmat Allah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak umat-umat yang terdahulu ingin jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita ini yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan semuanya diakui oleh Allah umatnya Nabi Muhammad SAW. Keuntungan umat Nabi Muhammad SAW, ya, tadkhulu kuburaha, dia masuk ke dalam kuburnya beserta dosa-dosanya, kemudian keluar dari kuburnya dia tidak mendapat dosa, tidak ada dosa baginya, dosanya habis. Dengan sebab apa dosa itu habis? Bistighfaril mu'minina laha, dengan sebab istighfarnya orang mukmin kepada mereka, kepada umat itu. Maka kita jangan lalai untuk mendoakan sesama muslim, untuk mendoakan sesama mukmin. Walaupun dia sudah mati, kalau sudah masih ada doanya orang yang hidup, insya Allah nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa. Maka ada tahlil, ada istighfar, ada bacaan-bacaan yang dikirimkan buat yang meninggal itu. Karena ini suatu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang lebih buat umat Nabi Muhammad. Nah, ini keistimewaannya. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak mau mendoakan dan tidak mau mengistighfarkan? Kata mereka, istighfarnya nggak nyampe, ya urusan mereka lah. Orang ini ada hadisnya juga banyak. Ya mereka ya tidak paham, ya urusannya mereka. Cuma kita ingatkan, sesama muslim kita juga harus kita ingatkan. Kenapa? Biar apa? Biar mereka juga paham dengan keadaan seperti ini.
Sehingga apa? Allah memberikan maghfirah, Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa sampai doa istighfar itu nyampe di dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu salah satu bahwa istighfarnya orang mukmin itu sampai kita doakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni mereka orang-orang mukmin yang sudah mendahului kita. Dia didahului kita, dia sudah meninggal lebih dahulu. Ini keuntungan orang yang di belakang ingat kepada mereka. Istighfarnya setiap waktu, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan sudah biasa. Orang baca 5 kali aja Allah ampuni. Kalau dibaca sampai 25 kali dalam sehari semalam, itu Allah tulis orang yang baca seperti itu tuh kedudukannya di makamnya orang para wali. Walaupun dia bukan wali, tapi Allah tulis orang yang membaca istighfar seperti tadi sampai 25 kali itu ditulis sebagai wali-walinya Allah. Allah mencatat. Nah, keberuntungan. Maka ketika orang itu mendoakan orang yang sudah meninggal, ya sampai istighfarnya. Maka seperti minggu yang lalu saya ceritakan tentang orang yang menunggu-nunggu doanya orang hidup itu, iya seperti itu. Apalagi orang-orang yang betul-betul sudah punya dosa, dia pasti mengharap dan kelak syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengharap. Karena gak ada lagi. Ketika orang itu sudah masuk ke liang kubur, ya, apalagi yang diharap? Karena apa? Sangu itu. Ya kalau sangunya cukup, kalau enggak gimana? Maka orang-orang dahulu itu selalu mengikuti ulama salaf kita, mengikuti para sahabat bahwa doa yang kita panjatkan itu sampai ke liang kubur, sampai kepada orang yang meninggal itu. Kita mesti punya keyakinan. Allah memberikan keyakinan orang seperti ini, berarti kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebagai sang kita, kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dan orang yang mendahului kita, orang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tahu kalau kita baca istighfar di dalam dunia. Apalagi orang-orang yang sudah biasa ya melazimkan tiap hari baca istighfar. Udah tuh. Senang itu, bapak ibunya senang itu. Kenapa? Karena anak soleh itu yang nyampaikan dalam hadis anak soleh doanya. Bagaimana kalau dia tidak soleh? Bagaimana kalau dia tidak bisa istighfar? Ya berarti kan tidak soleh. Orang soleh itu kan orang yang baik. Ya, tahu berdoa, tahu caranya, tahu yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ya begitu. Ketika mereka berdoa ya sampai. Karena anak soleh. Bagaimana kalau orang tidak punya anak soleh? Kita semua ini jangan dianggap kita bukan anak soleh. Semuanya orang yang sudah bisa ngaji itu juga anak soleh. Sehingga doanya nyampe kepada orang yang sudah meninggal. Ini salah satu keuntungan. Ada suatu kisah. Ada anak kecil baru meninggal. Meninggal itu kurang lebih mungkin anak sekitar 5 tahun atau 7 tahun. Begitu dikubur, masukkan dalam kubur. Berapa hari kemudian, ini si bapak ini bermimpi ketemu dengan si anak tadi. Dalam mimpinya kelihatan bukan seperti wajah yang awal yang bagus, dia kosong. Wajahnya kosong. Loh,
kamu kok berubah kayak gitu, rupanya kok bisa berubah kayak gitu. Nah, kenapa? Iya Pak, saya dikubur di sebelah saya ada orang tidak sholat, dikuburkan bersama saya di sebelahnya. Ini api neraka yang diterima orang tidak sholat itu sampai ke belah sebelahnya, sampai rambutnya gosong. Ini suatu kisah ya, jadi ini keterangannya ada, itu di Syatul Ibad ada. Jadi orang seperti itu ya, makanya orang-orang Islam dengan orang-orang kafir itu nggak boleh dikumpul kuburannya, nggak boleh. Nah, suatu keuntungan bagi orang apabila ditempatkan di tempatnya orang soleh. Kan ada biasa seperti kuburan tuh ada orang soleh, ada kiai, ada habib. Kita kalau dikumpulkan orang seperti itu, semuanya itu dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu keuntungan. Nah, kita mesti dari alam dunia ini paham, dari kita hidup kita harus ada pendekatan, sehingga apa? Waktu orang itu nanti kita meninggal, insya Allah didoakan, doanya nyampe. Kalau kita udah di hidup aja udah udah nggak ada kedekatan, nggak ada namanya belas kasih sayang, ya susah kalau kayak gitu. Ya untung masih bisa ngedoain. Ini repotnya kalau orang masih hidup ya, nggak bisa menyatu sama-sama muslimnya. Ini dibaca orang kafir. Orang kafir itu bisa membaca orang Islam itu dari kita ya. Dari orang Islam sama Islamnya, kalau sudah nggak akur, itu sudah dibaca tuh, itu mudah diserang. Jadi orang kafir itu, orang musuh-musuh Islam itu mudah dibaca dulu. Dari mana? Ya dari tentang masih hidupnya itu orang bersaudara. Diceritakan Syekh Salahuddin Al-Ayyubi ya, dulu masih perang salib. Bagaimana caranya orang-orang yang tidak melihat kerapuhan umat Islam. Jadi ada satu pendeta nih nyuruh anggotanya masuk ke pasarnya orang Islam. Biasa kan orang Islam kan jual kain, dempet-dempet gitu ya, jual jajan, dempet-dempet gitu. Lihat dulu. Begitu udah masuk ke pasar, jika datang ke tempat itu beli, lalu bilang yang penjualnya, Pak, jangan beli sama saya Pak. Oh kenapa ya Pak? Coba beli di sebelah itu, harganya sama, barangnya sama. Nah ini bagus kan lagi itu. Kita punya saudara jualan, ini disuruh ke sebelahnya belinya, barangnya sama, harganya sama. Kenapa? Karena si muslim ini, kenapa saya ke sebelah? Maaf Pak, dari tadi belum ada orang beli sampai siang. Jadi saudara tadi yang sebelahnya yang tidak laku, jualan belum laku, ini disuruh beli sama orang. Begitu sudah info ini sampai, kasih tahu kepada atasannya bahwa orang Islam masih saling tolong menolong, masih kuat, masih saling membantu saudaranya. Bilang jangan diserang dulu, jangan dibikin rusak dulu, karena kita akan kalah katanya mereka. Nanti ketika orang Islam sudah nggak bersatu, baru bisa dihancurin. Ini bukti. Jadi kalau kita supaya kita semakin kuat, semakin kita ini tidak tertandingi, tidak terkalahkan, kita bersatu. Kita harus yang satu dengan yang lain harus sama-sama dekat, sama-sama bersaudara. Majelis yang ini ya kadang-kadang satu majelis kadang-kadang merasa tersaingi, jangan, itu salah. Kalau saingan kita bukan orang majelis, saingan kita ini orang yang tidak majelis, yang ada di luar-luar, yang maksiat-maksiat itu saingan. Jangan bersaing sama-sama orang-orang majelis.
Kalau sama-sama di majelis ini udah bersatu, kita memuji Allah dan Rasulnya, menyembah Allah gitu. Nah, ini suatu keuntungan gitu. Nah, disinilah letaknya insya Allah kaum muslimin lebih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang kufar, mereka musuh-musuh Allah akan takut dengan orang Islam. Nah, ini mudah-mudahan ini sebagai ibrah buat kita semua, dan apa yang didapatkan malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.